Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama, beliau orang alim berilmu, beliau hafal Al-Quran dan memang menjadi ikon tahfiz Al-Quran. Kemudian beliau menebarkan pondok-pondok tahfiz, mensupport pendirian sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Memang bidang beliau di situ. Tapi di samping itu dia juga seorang yang faqih, hebat dalam bidang ilmu fikih. Selalu memberikan fatwa dalam kajian-kajian sesuai dengan mazhab Syafi'i di Indonesia. Beliau, poin yang kedua, akhlak. Banyak orang berilmu tapi kadang kita tidak bisa akrab karena sombong, angkuh. Syekh Ali Jabir sangat berakhlak. Saya malu kalau ketemu dengan beliau karena akhlaknya. Sampai pertemuan terakhir ketika menyambut tahun baru di TV One, beliau makan bersama dengan Ustaz Das'ad Latif. Saya hadir bersama, kami sholat berjamaah. Beliau mempersilakan saya menjadi imam. Saya merasa amat sangat tidak layak karena beliau hafal Al-Quran. Beliau orang yang alim. Lalu saya persilakan beliau untuk maju. Ilmu dan akhlak itulah yang membuat kenangan yang luar biasa. Hampir tidak pernah sekalipun beliau menyombongkan diri, padahal beliau lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau penghafal Al-Quran. Allah membalas segala kebaikan Syekh Ali Jabir. Poin yang ketiga, beliau punya komunikasi yang sangat baik. Dia orang Arab tapi bisa berbahasa Indonesia. Lahir dan besar di kota Al-Madinah tapi dia menghormati kita. Kalau ketemu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Demikian singkat Allah malam. Pertemuan yang terakhir saya di sela-sela tausiah di TV One di belakang masjid. Beliau banyak berpesan untuk umat supaya kita tetap menjaga umat dan selalu mendoakan kesehatan buat saya. Semoga Ustaz Abdul Somad sehat, semoga tetap istiqomah, semoga saya juga mendoakan beliau demikian dengan Ustaz Das'ad Latif. Kemudian setelah itu pertemuan itu singkat sekali karena di sela-sela tablik akbar. Lalu kemudian tapi pertemuan yang singkat itu sangat bermakna. Kami satu majelis ilmu, satu masjid, satu sholat berjamaah, sama-sama makan. Singkat tapi sangat berkesan. Allah mudah-mudahan merahmati Syekh Ali Jabir dan menempatkan beliau di tempat yang semulia-mulia tempat bersama para ulama, bersama orang-orang soleh. Saya bersaksi di hadapan Allah, Syekh Ali Jabir adalah guru kita. Syekh Ali Jabir adalah orang yang soleh. Allah sedang mencabut ilmu dari Indonesia. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan para alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru. Syekh Ali Jabir menjaga komunikasi dengan ormas-ormas besar di Indonesia. Beliau datang ke Nahdlatul Ulama, beliau menjalin silaturahim dengan Muhammadiyah. Beliau datang ke tokoh-tokoh. Beliau memposisikan diri sebagai ulama yang moderat, wasatiyah. Kita tahu bahwa Al-Madinah Al-Munawwarah bermazhab Hambali, tapi di Indonesia beliau banyak mengeluarkan fatwa bermazhab Syafi'i dan ketika sholat beliau memakai mazhab Syafi'i. Syekh Ali Jabir menempatkan diri sebagai pemersatu umat Islam di tengah banyak mazhab, banyak pendapat. Syekh Ali Jabir menempatkan diri sebagai perekat di antara umat. Layak untuk diterima dan diamalkan, diambil inspiratif bagi para da'i yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang masih terkejut karena kita punya program di bulan Ramadan akan kultum bersama Syekh Ali Jabir. Sedang berduka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat keluarga beliau, buat bangsa Indonesia, buat kita semua. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu itu dia tarik dari seorang hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. Banyak ulama kita gugur. Maka kita wakafkan anak-anak kita, sekolahkan mereka ke pondok pesantren. Jangan terlalu larut dalam kesedihan.
sekolahkan mereka di tahfiz Quran, sehingga nanti mereka menjadi ulama paling tidak di rumahnya, pada masyarakatnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Liyatafaqahu fid din, mesti ada 2-3 orang mendalami ilmu agama. Liunziru qaumahum, supaya mereka pulang ke kampung halaman mereka. La'allahum yahzarun, supaya umat ini takut kepada Allah SWT. Air mata jangan terlalu habis ditumpahkan untuk orang yang kita cintai. Kematian Syekh Ali Jabir, beliau sudah beramal soleh, beliau husnul khatimah insyaAllah. Amin. Tapi justru kita yang masih dalam pergulatan hidup, memilih antara hak dan batil. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah istiqomah. Kematian adalah nasihat terbaik. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ada nasihat yang tidak bersuara. Selama ini nasihat dari Syekh Ali Jabir bersuara, berhuruf, berbunyi. Tapi hari ini beliau memberikan nasihat yang tidak bersuara, kematian. Kita ambil pelajaran dari kematian Syekh Ali Jabir, bahwa beliau kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang yang ingin kelihatan supaya dia hebat keilmuannya, lalu menggunakan kata-kata yang tidak dipahami orang lain. Ada sebagian orang kalau dia berbicara semakin tidak dipahami orang, merasa semakin hebat. Tapi Syekh Ali Jabir, kata-kata pilihan katanya dipahami oleh orang seluruh komunitas masyarakat. Dan yang sangat terpelajar di kampus sampai di masyarakat kelas bawah memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Komunikasi yang baik ini perlu ditiru oleh para da'i, karena kita mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Syekh Ali Jabir kalau mau menyampaikan pendapat, beliau sebutkan beberapa pendapat para ulama, ada ijtihad ulama, tapi kemudian dia sebutkan pendapat yang beliau amalkan, yang diamalkan di Indonesia. Ketika dulu pernah terjadi konflik tentang masalah kurban, beliau kembali mengklarifikasi. Beliau orang yang sangat lembut. Saya kalau ketemu dengan Syekh Ali Jabir, yang saya terkesan adalah kelembutan beliau, akhlak beliau, budi pekerti beliau. Kita tertawan dengan kebaikannya, tertawan, tak dapat berkata-kata dengan akhlaknya. Karena khuluquhul Quran, begitu kata Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Akhlak Syekh Ali Jabir juga adalah, beliau bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran, tapi beliau pengamal Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dapat meneladani. Amin. Semangat menuntut ilmu, semangat berdakwah, semangat mendirikan tahfiz Al-Quran, supaya mahala tetap mengalir kepada Syekh Ali Jabir. Jangan lupa laksanakan sholat gaib ketika setelah nanti dirimkan Al-Fatihah untuk Syekh Ali Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma jama'na ma'ahu ma'al habibil Mustafa. Satukan kami bersama Syekh Ali Jabir bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus, ya Allah. Ma'al siddiqin was syuhada was salihin wa husna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.